Baik, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di lanjutan penjelasan tentang biaya persediaan yang sebelumnya sudah ada di video sebelumnya ya, teman-teman. Nah, gimana? Apakah teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan yang sebelumnya? Metode yang digunakan di sini apakah pakai persediaan perpetual atau persediaan periodik? Oke, baik. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan lagi sekarang ya. Jadi setelah slide ini kita masuk ke penjelasan berikutnya. Ya, ini lebih kepada ilustrasi sih ya. Jadi kita bisa lihat kalau di sini ada persediaan awal gitu ya, di tanggal sekian ya. Nanti yang tersisa di gudang sebagai persediaan akhir adalah otomatis barang yang masuk paling terakhir gitu ya. Itu kalau pakai metode first in first out atau FIFO. Gitu. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan metode average atau biaya rata-rata? Nah, namanya biaya rata-rata itu berarti kita harus mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit yang terjadi. Artinya bahwa setiap unit barang itu harus selalu dirata-ratakan berapa biayanya berdasarkan total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan total jumlah barang atau persediaan yang ada gitu ya, sehingga menjadi harga rata-rata atau biaya rata-rata. Nah, namun untuk menggunakan metode ini kita wajib mengasumsikan bahwa semua barang tersebut itu memiliki sifat yang sama. Biasanya juga ya jenisnya sama begitu ya. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan biaya rata-ratanya. Oke. Nah, kita lihat ilustrasinya. Di sini masih menggunakan contoh pada soal sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan saya terkait menggunakan metode persediaan perpetual atau periodik, maka di sini masih menggunakan metode yang sama ya. Ayo, kira-kira menggunakan metode apa? Sudah bisa dijawab atau belum? Apakah persediaan perpetual atau periodik kalau bentuknya seperti ini? Ya, jadi di sini terlihat ada persediaan awal sama seperti soal sebelumnya ya pada bagian tabel bagian atas ini. Kemudian kalau kita menggunakan metode biaya rata-rata, kita wajib menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan. Gitu ya, wajib menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan. Dibagi dengan total unit yang dibeli gitu ya, total unit yang tersedia gitu. Nah, untuk mendapatkan harga rata-rata per unit. Nah, harga rata-rata per unit inilah yang selanjutnya digunakan untuk menghitung berapa total biaya pokok penjualan, gitu ya, dan total persediaan akhir, begitu. Jadi tinggal dikalikan saja unitnya. Kalau kita lihat di sini, ya, jadi ada 45 unit persediaan akhir dikali dengan biaya per unit yaitu 120. Dan total persediaan akhirnya adalah 5.400, sehingga beban pokok penjualan dari seluruh jumlah yang terjual yaitu 55 unit dikali juga dengan 120 nanti akan menghasilkan biaya pokok penjualan sebesar 6.600. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa kita bisa mengetahui terlebih dahulu jumlah biayanya secara keseluruhan. Itu berarti metode yang digunakan ialah metode periodik, gitu ya. Karena kita menghitung semuanya di akhir periode. Bagaimana kalau menggunakan metode perpetual? Mari kita saksikan, kita lihat penjelasan yang berikutnya. Oke, ini hanya ilustrasi saja ya kalau kita pakai metode biaya rata-rata atau average cost untuk persediaan yang dihitung berdasarkan periode tertentu atau secara periodik gitu. Oke, nah bisa kita lihat perbedaannya. Jadi biasanya kalau kita pakai FIFO, laba netonya biasanya akan lebih besar dibanding kalau kita menggunakan metode biaya rata-rata. Tuh. Ya, jadi ini menjadi pertimbangan juga oleh setiap perusahaan, bagi setiap perusahaan terkait kira-kira metode mana yang menghasilkan pajak
gitu ya, yang menghasilkan pajak yang lebih besar atau lebih kecil gitu, sehingga itu menjadi pertimbangan setiap perusahaan. Oke, baik. Berikutnya, ini akan saya lewati, nanti teman-teman bisa baca sendiri dan lihat sendiri di buku teman-teman semua. Namun slideshow-nya nanti atau PowerPoint-nya baru akan saya share di kemudian setelah selesai semua pembelajaran ini. Baik, berikutnya kita akan masuk pada penjelasan terkait metode perpetual. Oke. Nah, dengan menggunakan soal yang sama seperti sebelumnya, kita mau menghitung biaya persediaan apabila menggunakan sistem persediaan perpetual. Jadi di sini bisa kita lihat ada data seperti ini. Pada tanggal 1 ada persediaan awal dengan nilainya $100 per unit dengan total unitnya adalah 10 unit. Lalu tanggal 15 bulan 4 ada 20 unit pembelian sebanyak 20 unit dengan biaya per unit 110 gitu ya, dan seterusnya, ada penjualan dan seterusnya. Ini adalah data pada soal. Jadi biasanya teman-teman akan diberikan soal seperti ini. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung apabila kita mau hitung beban pokok penjualan dan persediaan akhirnya dengan menggunakan metode FIFO dan biaya rata-rata pada sistem persediaan perpetual. Jadi sekali lagi ini adalah soal. Biasanya soalnya hanya sampai sini nih, sampai total biaya, kolom total biaya gitu. Ya, biasanya hanya sampai situ. Jadi silahkan teman-teman perhatikan karena nanti akan ada latihan soal yang modelnya seperti ini. Oke, mari kita lihat ya. Tanggal 1 Januari, kalau Anda pakai FIFO, silahkan Anda buat kolom seperti ini. Ya, ada kolom tanggal, ada kolom pembelian, kemudian ada kolom beban pokok penjualan. Kalau ini digunakan untuk mencatat persediaan yang berhasil terjual. Seperti itu. Lalu ada saldo, kolom saldo. Saldo di sini kita harus nyatakan dia dalam unit, berapa unit, dengan berapa harga atau biayanya masing-masing per unit. Sehingga totalnya, dan termasuk juga dengan totalnya. Nah, di tanggal 1 ada saldo sebanyak 10 unit dengan harga per unit $100. Sehingga total biaya atau total nilai persediaan pada tanggal 1 Januari ialah $1.000. Di tanggal 15 April terjadi pembelian. Nah, karena pembelian, maka kita mengisi di kolom pembelian. Ada pembelian sebanyak 20 unit dengan harga 110 per unit. Total biaya untuk pembelian tersebut adalah 2.200 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO, ini berarti bahwa saldo penjualan kita saat ini menjadi, oh tadi 10 Bu, terus ada 20, artinya ada 30 unit. Tetapi tunggu dulu, 30 unit ini dengan harga per unit yang masing-masing berbeda gitu ya. Jadi ada 10 unit dengan harga 100 dan ada 20 unit dengan harga 110 per unitnya. Gitu. Jadi kalau FIFO kita harus susun seperti ini. Ya, untuk apa? Untuk nanti kita memudahkan kita untuk mengeluarkan kalau ada penjualan, kita keluarin yang mana dulu. Gitu. Dari saldo yang mana dulu? Dari yang paling atas tentu saja ya. Karena ini first in, yang duluan masuk itu yang duluan dikeluarkan atau yang duluan dijual. Seperti itu. Nah, kemudian tanggal 24 Agustus ada lagi pembelian sebanyak 30 unit dengan harga per unit 120, sehingga total pembeliannya adalah $3.600. Nah, hal ini mengakibatkan saldo persediaan jenisnya menjadi bertambah. Jenis persediaannya menjadi bertambah. Saldonya ya udah Bu, pokoknya tadi ada 1.000 tambah 2.200 tambah 3.600, saldonya 6.800. Tetapi 6.800 ini kalau kita pakai FIFO, sekali lagi kita wajib merincikan ya. 6.800 ini terdiri dari unit apa-apa saja dengan harga masing-masing berapa-berapa saja. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau misalnya Bu, antara 24 Agustus, anggaplah 31 Agustus, ada lagi Bu pembelian misalnya 10 unit dengan harga misalnya 500. Nah, maka Anda perlu memasukkan lagi di sini, di bawah 30 ada lagi 10 unit dengan harga masing-masing 500, totalnya 5.000, misalnya gitu ya.
Nah, tetapi untuk soal ini kebetulan setelah tanggal 24 Agustus langsung masuk ke tanggal 10 September, yang mana di tanggal tersebut itu terjadi transaksi penjualan. Oke, kalau kita melihat ke soal sebelumnya, tanggal 10 September itu adalah transaksi penjualan sebanyak 55 unit. Sebanyak 55 unit. Bu, harga per unitnya berapa ya? Nah, Anda perlu pahami perbedaan harga jual per unit dengan harga pokok penjualan per unit. Oke, harga jual per unit itu berarti harga yang diberikan oleh si linkas elektronik ini ya, atau kita sebagai penjual kepada pembeli kita. Jadi misalnya saya jualan silver queen, saya beli di Alfamart harganya 10.000. Nah, saya jual ke pembeli saya itu 12.000. Itu 12.000 yang dimaksud dengan harga jual. Sedangkan harga pokok penjualan atau biaya pokok penjualan itu adalah biaya yang dikeluarkan saat saya mau menjualnya. Jadi misalnya saya belinya 10.000. Nah, biaya pokok atau beban pokok penjualannya ialah 10.000 tersebut. Nah, di sini kita kebetulan tidak ditanya berapa labanya, belum sampai situ ya, karena kita hanya diminta menentukan nilai dari beban pokok penjualan dan nilai dari persediaan akhir, itu saja. Maka di sini pada kolom ini Anda wajib mengisikan beban pokok penjualannya. Ada 55 unit yang terjual, itu berarti kita harus mengeluarkan unit-unit yang sudah ada sebelumnya, yang merupakan persediaan kita. Karena kita menggunakan metode first in, first out, yang berarti apa yang duluan dibeli itu yang duluan dikeluarkan atau dijual, maka kita wajib keluarkan dulu, yang pertama adalah 10 unit dengan harga 100 per unitnya, kemudian 20 unit dengan harga 110, nah sudah 30 unit yang keluar, nah saya butuh mengeluarkan 55 unit. Artinya 25 unitnya saya ambil dari yang harganya 120. Hal ini mengakibatkan saldo persediaan saat ini setelah penjualan ini terjadi itu hanya menjadi sisa 5 unit dengan harga per unit yang 120. Begitu teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah bisa mengetahui bahwa beban pokok penjualannya adalah total dari 3 jenis harga gitu ya. Nah, kemudian tanggal 27 November terjadi lagi pembelian 40 unit dengan harga 130 menyebabkan saldo persediaan per 27 November itu adalah 5.800. Nah, diperoleh dari 5 unit kali 120 ditambah 40 unit kali 130. Seperti itu. Ibu, misalnya setelah tanggal 27 November ada kemudian transaksi penjualan tanggal 30 November misalnya. Anggaplah dia penjualannya sebesar 10 unit. Itu artinya di sini kita mesti keluarkan yang 5 unit dulu dengan harga 120 dan 5 unit lagi yang harganya 130 gitu ya. Lalu artinya Bu, kalau ditanya terakhir beban pokok penjualan per akhir periode November misalnya berapa? Nah, maka Anda harus menjumlahkan dari atas sampai tanggal 30 tadi. Begitu. Ya, kemudian saldonya menjadi berapa, Bu? Misalnya tadi ada 10 lagi penjualan gitu. Saldonya tentu saja menjadi sisa 35 unit dengan harga masing-masing 130. Seperti itu, ya. Itu kalau pakai first in, first out. Waktu saya udah mau habis nih, teman-teman. Nah, kalau pakai biaya rata-rata, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau biaya rata-rata lalu dia periodik sih gampang ya. Kita tinggal jumlahkan saja berapa total pembeliannya, berapa total barang yang dibeli gitu ya, lalu tinggal dibagi. Tapi bagaimana kalau kita pakai perpetual? Di mana perpetual itu berarti ada barang dibeli atau ada barang masuk langsung dicatat menambah, ada barang keluar langsung dicatat mengurangi gitu ya. Nah, kalau kita pakai perpetual memang akan agak lebih sedikit, bukan rumit sih, tetapi mungkin harus sedikit lebih teliti begitu ya. Jadi kita lihat di sini, tanggal 1 Januari sama ya seperti tadi.
Tanggal 15 April ada lagi pembelian yang baru karena harganya beda nih, bukan 100 seperti yang tanggal 1 seperti saldo awal, tapi harganya 110. Nah, sehingga kita harus menjumlahkan. Caranya gimana? Caranya di sini tadi ada total biaya di persediaan awal itu 1.000 ditambah dengan total biaya pembelian di tanggal 15 April. 1.000 ditambah dengan 2.200 itu hasilnya adalah 3.200. Kemudian dibagi dengan total unitnya. Tadi ada 10, ada beli lagi 20 sehingga total unitnya 30. Jadi 3.200 dibagi 30, hasilnya nanti pasti 106,667 sekian. Gitu. Tanggal 24 Agustus ada beli lagi Bu, 30 unit harganya 120. Totalnya berarti 3.600. Maka Anda tinggal jumlahkan saja yang di sini tadi. 3.200 Anda jumlahkan dengan 3.600, lalu Anda bagi dengan total persediaannya. Ada 30 di awal di tanggal 15 sebelumnya, lalu di tanggal 24 ada 30 lagi. Jadi 6.800 dibagi dengan 60. 113,33 sekian. Nah, sehingga kalau ada penjualan, maka Anda nggak perlu keluarin satu-satu seperti tadi, gitu. Tetapi langsung aja, oh karena ini udah biaya rata-rata Bu, artinya di sini ya udah langsung aja 55 unit yang dijual dikali dengan biaya rata-rata per unitnya yang terakhir berapa? Yang terakhir adalah 113,33 sekian. Gitu. Hasilnya nanti adalah 6.233. Dan saldo terakhir adalah 5 unit dengan harga atau biaya rata-rata yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, sama ya, 113 sekian. Gitu. Kalau ada beli lagi Bu, 40 unit harga 130, ya balik lagi deh, 567 ditambah dengan 5.200 dibagi dengan total unitnya 45. 5767 bagi 45 itu adalah 128,156. Contohnya saya ulang lagi ya, seperti tadi. Ini hanya ilustrasi. Misalnya tanggal 30 November terjadi penjualan sebanyak 10 unit. Ya udah langsung 10 unit kali yang mana Bu? Kali yang 113. Oh, jawabannya ialah bukan, tetapi Anda kalikan dengan 128, sekian. Seperti itu kalau perpetual. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah ini akan ada soal kuis dan juga soal latihan yang wajib Anda kerjakan langsung di perkuliahan, ya, di jam perkuliahan, mohon maaf. Nanti setelah itu juga akan ada soal latihan yang wajib Anda kerjakan di rumah, gitu. Ya, jadi mohon diperhatikan. Lalu selain itu kita juga akan melihat cara perhitungan estimasi persediaan. Jadi ada metode laba bruto gitu ya. Jadi bagaimana kita mengestimasi biaya persediaan akhir dengan menetapkan tarif laba bruto pada penjualan neto. Gitu. Jadi langkah pertama kita harus memperhitungkan penjualan netonya berapa. Kita kurangi dengan berapa estimasi atau perkiraan laba bruto. Gitu. Langkahnya kira-kira seperti ini. Mari kita lihat, ada contohnya. Ya, jadi bisa teman-teman perhatikan contohnya. Jadi ada penjualan neto 200.000 dikurangi estimasi laba bruto. Ini biasanya kita estimasikan sebelum akhir periode. Oh, kira-kira nanti laba saya tuh 30%. 30% dari mana? Dari total penjualan. Nah, biasanya 30% ini atau persentase ini itu disimpulkan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi laba tahun sebelumnya itu kira-kira sekian gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, maka estimasi beban pokok penjualannya adalah 140.000. Lalu diketahui persediaan awalnya adalah 40.000 dan beban pokok pembeliannya adalah 120.000. Itu berarti bahwa beban pokok dari barang yang tersedia untuk dijual adalah 160.000. Dikurangi dengan estimasi beban pokok penjualan 140.000, maka hasilnya adalah 20.000. Itu adalah estimasi biaya persediaan akhir. Kita juga dapat menggunakan metode persediaan eceran. Oke, ya kira-kira seperti ini. Teman-teman, nanti slideshow-nya akan saya bagikan untuk kelas kita. Nah, setelah itu Anda
dapat melihat contoh-contohnya. Kira-kira kerjanya seperti apa. Nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan ini, maka akan saya berikan juga. Jadi mohon dilihat. Satu tambahan, ini sudah 20 menit tapi tidak apa-apa ya. Ini menggunakan metode persediaan LIFO. Nah, kenapa materi ini masuk di bagian lampiran? Karena metode persediaan LIFO saat ini sudah tidak banyak yang menggunakan. Nah, mudahnya begini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Teman-teman nanti bisa langsung melihat ilustrasi contohnya gitu ya. Mudahnya adalah LIFO itu adalah kebalikan dari FIFO, begitu. Jadi kalau FIFO yang kita jual duluan adalah barang yang duluan masuk atau barang yang duluan kita beli. Kalau LIFO kebalikannya. Jadi kalau misalnya ada pembelian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, lalu ada penjualan tanggal 7, yang kita jual duluan adalah yang tanggal 5, bukan yang tanggal 1. Beda sama FIFO ya. FIFO yang dijual duluan ya yang tanggal 1. Kalau LIFO yang dijual duluan ya tanggal 5. Resikonya apa? Resikonya barang-barang yang masuk duluan di tanggal 1, tanggal 3, dan seterusnya yang sebelum-sebelumnya itu bisa menjadi rusak gitu ya. Jadi ada resiko-resiko seperti itu. Makanya jenis ini atau cara atau metode ini tidak terlalu dianjurkan. Namun silakan teman-teman wajib untuk tetap mempelajari metode ini. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di dalam ruang kelas jika ada yang ingin kalian tanyakan. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya ya, atas kerjasamanya untuk mau melihat video ini. Terima kasih pula kepada penerbit Salemba sudah membagikan slideshow berupa ringkasan materi dari buku kita. Selanjutnya soal-soal latihan itu akan saya berikan dari buku pegangan kita, yaitu buku pengantar akuntansi 1 dari penerbit Salemba 4. Sampai jumpa dan semangat belajarnya.